Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min hadhimil ladzah yakni al-maut. Al-hadits. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita diberikan waktu, sehat dan kesempatan oleh Allah untuk bisa beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, kehilafan, kesalahan dan masa-masa jahiliyah kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dihidupkan dalam iman dan taat yang istiqamah hingga diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita, umat yang terus berupaya, berusaha mengikuti langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beroleh syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satu waktu ada seorang syekh ditanya oleh salah satu muridnya. Pertanyaannya adalah, wahai syekh, sebutkan siapa saja orang yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian syekh mengatakan, di antara orang-orang yang mereka tidak akan melewati proses hisab, mereka tidak akan melalui proses yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia, itu proses hisab. Yang pertama adalah humur rusul wal anbiya. Mereka adalah para rasul dan para nabi. Para rasul, para nabi saat nanti di padang mahsyar, maka mereka tidak akan melewati proses kengerian di dalam hisab. Mereka langsung akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk langsung ke dalam surga. Kemudian yang keduanya adalah humus syuhada. Mereka adalah orang yang syahid, meninggal di medan jihad. Dan yang ketiganya syekh mengatakan, wa ulaika humus sabirun. Dan yang ketiga, mereka itulah orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar, maka bagi mereka akan disempurnakan oleh Allah balasannya bighairi hisab, tanpa ada hitungannya, tanpa ada bandingannya, saking banyaknya. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang mau melewati kengerian dari proses hisab, dari mulai dikumpulkan di padang mahsyar sampai matahari didekatkan, antrian menerima catatan amal perbuatan kita, dan siapa yang ingin melewati jalur pintas, jalan tol terbaik langsung menuju surga, yang paling mungkin kita kerjakan adalah menjadi orang-orang yang bersabar. Oleh karena itulah, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabr. Syahrus sabr. Siyamus syahrus sabr. Wa siyamus salasata ayyam fis sahr. Kata Rasulullah, puasa di bulan sabar, yakni bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan, kata Rasulullah, itu akan menghilangkan kotoran-kotoran di dalam dada. Jadi yang pengen masuk surga tanpa hisab,
maka jadilah orang-orang yang sabar. Ustadz Arifin Ilham, Allahu Yarham, yang telah mendahului kita, beliau mengatakan, sabar itu hanya pada dua keadaan. Hendaklah bersabar pada apa-apa yang ada di atas perut, dan bersabarlah pada apa-apa yang di bawah perut. Maka sabar yang ada di atas perut itu namanya adalah minasyubuhat. Dan sementara sabar yang ada di bawah perut itu namanya minasyahawat. Maka manusia akan diuji kesabaran itu dari dua keadaan. Pertama adalah minasyubuhat, dari apa-apa yang di atas perut kita. Ya, dari apa yang ada di atas perut kita. Apapun itu yang dimaksud dengan di atas perut adalah sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Wa minasyahawat, dan apa yang ada dari syahwatnya. Maka jika kita bisa bersabar dari subhat dan syahwat, teruji dengan kesabaran tersebut, maka sejatinya kita berpotensi punya peluang masuk surga tanpa hisab. Ibaratnya begini. Biasanya kalau misalkan keadaan, kejadian, kondisi yang harus kita antri, biasanya antri bayar apa kira-kira? Oke, antri beli karcis. Antri beli karcis. Karcisnya karcis pertandingan antara Persib dan Persija. Wah, antri di sana. Dari mulai santri, orang tua santri, kakek santri, buyut santri, semuanya antri untuk beli tiket pertandingan Persib dan Persija. Panjang banget, membutuhkan kesabaran. Tiba-tiba bapak ibu punya jalur khusus, nggak perlu antri, sini aja lewat sebelah sini. Orang lain antri 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ini cukup baru datang, langsung dipersilahkan lewat sini saja. Ini beli tiket langsung. Kalau mau masuk nanti pada saat waktunya gampang. Ini jalur utamanya. Sangat diberikan kemudahan. Antrian dokter. Kalau kita punya jalur khusus, enak antrian dokter itu. Ya, tidak kita kemudian nunggu nomor, harus antri 2 jam misalkan. Tapi kalau kita sudah kenal dengan dokternya, ya, kita bilang, dokter saya mau diperiksa. Gampang atulah. Dokter, tapi saya antriannya gimana? Itu nomor urutnya. Tong antri nomor urut. Pokoknya mah datang langsung masuk WKWC. Sakit perut soalnya. Keluhannya sakit perut. Kan ketika datang orang lain antrinya sudah 20 orang, kita turun dari angkot, kita turun dari motor, pada saat orang antri kita mah langsung dadah bye-bye. Langsung masuk aja diperiksa ke dokter. Sudah dispesialkan. Itu tanpa antrian. Kemarin di GBK, tahu GBK? Gelora Bung Karno. Ada acara artis internasional di sana. Acara apa bu? Saartisna. Aduh Gusti, apalan aslina? Ya Blackpink. Orang itu demi antri Blackpink, Allahu Akbar, etamanya antara anak jeung bapak meni nyetel. Anakna pakai baju pink, bapakna pakai baju pink. Antri demi tiket. Antrianana eta dari pagi hari. Rela berlama-lama berantri-antri, ya, untuk masuk dan mendapatkan tiket tersebut. Bayangkan kalau ada orang yang dia sudah antri orang lain dari pagi sampai sore, ini cuma tak aja punya jalur khusus masuk ke sana, VVIP. Tahu artinya VIP? Very important person. Nah, gitu. Orang yang spesial. Very important person. Jadi orang yang spesial. Lamun VVIP berarti very very important. Jadi benar-benar penting, bukan important, awas. Jadi orang yang benar-benar penting, jalurnya khusus pisan. Jalurnya khusus sekali. Nah, kurang lebih kalau kita punya antrian langsung, itu istimewa. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang bersabar, mereka tanpa hisab. Bighairi hisabin wala azabin. Tanpa hisab, tanpa azab, mereka langsung masuk ke dalam surga. Ada yang mau seperti itu? Ada yang pengen surga tanpa hisab, langsung ke surga? Ini nu angkat tangan ragu ya. Ya, ulangi. Siapa belum mandi? Itu belum mandi banyak di sini. Kalau santri jujur. Nah, satu waktu lantas kemudian Syekh kembali ditanya. Kata Syekh, saat ditanya, bagaimana proses hisab itu? Seperti apa proses hisab itu? Maka kamu akan dibangkitkan oleh Allah dari awal zaman hingga akhir zaman, dari masa Nabi Adam alaihissalam
hatta ila yaumil qiyamah, sampai orang yang ngalamin hari kiamat. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kengerian, mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang sangat luas yang kita menyebutnya dengan padang mahsyar. Lalu pada saat mereka tengah dalam kondisi antri yang luar biasa, Allah membiarkan seluruh umat manusia terombang-ambing dalam kebingungan. Tuhan mau berbuat apa dengan saya? Saya akan diapakan oleh Tuhan? Dan kemudian kata Rasulullah, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian dan belum berkhitan. Kemudian ketika dibilang, kata Rasulullah, manusia dibangkitkan tanpa pakaian dan tanpa khitan, kemudian tanpa beralas kaki, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya malu nanti. Bagaimana mungkin kita akan dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa sandal, tanpa alas kaki, dan kita dibangkitkan laki-laki dalam keadaan tidak berkhitan? Bagaimana kami saling melihat satu sama lain aurat manusia? Apa kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Manusia saat itu tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk lihat orang lain, untuk mengatakan, ih ini bodoh, nggak ada. Tidak ada kesempatan untuk mengatakan, ih kulitnya macan tutul, nggak ada. Kepala botak, ke sini, ke atas. Itu nggak ada kesempatan. Jadi pada saat seperti itu kata Rasulullah, kenapa nggak ada kesempatan? Orang pusing memikirkan tentang nasib mereka sendiri-sendiri. Orang memikirkan nasibnya masing-masing. Kata Rasulullah, mereka sudah merenung, mereka sedang memikirkan celaka saya, celaka saya, celaka saya bagi orang-orang ahli dosa dan ahli maksiat. Ya wailana, ya wailana, ya wailana. Benar ternyata hisab itu ada. Benar ternyata kehidupan setelah kematian itu ada. Pusing pikiran mereka. Begitu. Kita juga ketika sedang panik kan suka bingung kan ya. Ketika sedang panik ada orang sholat sambil pakai helm. Saking tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Motor diparkirkan, hari helm tadi lepaskan. Dia merasa sudah punya wudu. Allahu Akbar. Sholat nah pakai helm. Saking panik ya teteh. Ada ibu di sini keluar misalkan karena misalkan ada tamu, pas ada tamu nate tamu anu penting, padahal ibu misalkan masih pakai tiung anuk. Tiung anuk terus keluar mang aya naon? Alah ibu tiung anuk. Hanya hilap masuk deui. Udah gitu karena saking panik ya keluar deui, pas keluar pakai apa? Malah pakai eta tak pakai spray kasur. Jadi saking panik kan orang seperti itu. Ibarat contoh yang sering disebutkan, ada santri pulang dari pesantren ke rumah karena liburan lebaran. Nah, kalau santri kan pulangnya nanti setelah lebaran. Nah, di rumah kata orang tuanya beberes. Sapu tuh di luar. Aduh, makanin kumahanya keluar tidak berjilbab. Karena masih subuh, ba'da subuh, teu naon da moal anu ngalewat. Akhirnya dia sapu di luar tanpa jilbab. Kan temanna teh iseng. Dulu mah kan kalau ada guru, ada ustad itu sok disebutkan, ayah guru, ayah ustad kan gitu kan. Pada saat itu temannya iseng dibilang ayah guru, ada ustad. Bingung tuh. Mau ke dalam terlalu jauh, di luar ia rambutnya tidak tertutup auratnya, saking bingungnya rok dihanap diangkat keluar. Nah, ustadnya lewat. Astagfirullahaladzim. Diangkat ke atas. Bawahnya legging, tahu legging. Gitu. Jadi saking panik, kebayang coba nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana kondisi manusia dari awal zaman sampai akhir zaman. Lalu kemudian Syekh mengatakan, pada saat itulah orang akan diberikan lembaran catatan berepisode-episode. Lembaran catatan berjilid-jilid sangat banyak. Dari lembaran-lembaran itulah kemudian itu adalah catatan kehidupan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Iqra kitabaka. Baca sekarang catatanmu sendiri. Nah, kamu baca. Dari awal kamu balik ada mulai catatannya. Kamu ada nongkrong main PS dengan siapa, bersama siapa, jam berapa, catatannya ada tidak tertinggal. Yang ibu dengan siapa, barengan siapa, ngomongin orang, gibahin siapa, itu juga ada tidak tertinggal. Yang laki-laki bulan puasa tidak kuat menahan saum, langsung masuk ke WC, bawa Indomie rebus di sana, lalu makan di dalam, ada catatan ya.
kemudian tengah malam dalam kesendirian berbuat dosa, berbuat maksiat, semuanya tidak luput ada dari yang kecil hingga yang paling besar. Maka mendidih darahnya, teringat seluruh dosa-dosa nanti ada, tidak ada yang luput, tidak ada yang tertinggal. Detiknya, menitnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya, lengkap itu semua ada. Kamu bergetar, kita bergetar ketakutan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hambaku, sudah kamu lihat catatanmu sendiri? Sudah, wahai Allah. Maka Allah memberikan 3 pertanyaan kepada hamba itu, kepada kita semuanya. Apa pertanyaan Allah yang pertama? Kata Allah, duhai hambaku, adakah yang tertinggal? Kebaikan yang tidak dicatat oleh malaikat untuk kamu. Adakah yang tertinggal? Kebaikan yang kamu kerjakan yang tidak dicatat oleh malaikatku. Apa kata kita? Tidak, duhai Allah. Seluruhnya kebaikan itu ada. Seluruhnya kebaikan tidak tertinggal. Lagi duduk seperti ini, ada kuku orang, kita ambil, karena ini misalkan ada dalam masjid, kita ambil, kita simpan, kita buang setelah pulang. Itu ada catatannya. Jangankan seperti itu. Pada saat pulang dari sini, itu gini masjid can beres. Ibu memasukkan uang 1 miliar tanpa tahu saya gitunya. Ibu uang 1 miliar, ulah apalin Ustaz 1 miliar yang wakaf bismillah. Lalu ibu kemudian pulang tanpa disaksikan, itu catatannya ada. Atau kemudian misalkan ibu ngirim buat berbuka santri di sini, kita ada 150 orang, tiba-tiba ibu nyimpen makanan, nasi padang lengkap dengan isinya. Ibu nama kabur nggak ada. Pokoknya mah tulisan Ustad mangga dileut. Nyuruh buka siang-siang jam 12. Salah ngirim nasi lah gitu ya. Maka seluruh catatan itu ada. Tidak luput. Itu yang pertama kata Allah. Adakah malaikat lupa mencatat kebaikanmu? Tidak, duhai Allah, semuanya ada. Lalu yang kedua kata Allah. Wahai hambaku, lihatlah dalam catatan itu. Adakah hambaku, adakah malaikatku zalim? Adakah malaikatku zalim? Menambah dosa yang kamu kerjakan, yang harusnya cuma 1 nilainya jadi 10 nilainya. Adakah dosa yang dijadikan besar oleh malaikatku? Adakah malaikatku zalim? Kata hamba itu, kata kita, tidak wahai Allah. Lalu pertanyaan yang terakhir kata Allah apa? Duhai hambaku, kata Allah, kamu mau beralasan apa? Kamu mau beralasan apa? Kata para sahabat, wahai Rasul, adakah Allah mau menerima alasan? Kemudian kata Rasulullah, tidak ada siapapun yang ada di penjuru bumi, langit dan bumi, dan saat itu kecuali Allah yang siap menerima alasan. Yang siap menerima alasan. Kata Allah, apakah hambaku, adakah alasan yang kamu mau sebutkan kepadaku? Misalkan alasan kenapa tidak sholat, kenapa alasan tidak puasa, kenapa alasan perempuan tidak berjilbab, kenapa alasan laki-laki tidak taat kepada Allah? Kenapa alasan kamu berbuat maksiat? Kenapa alasan kamu mabuk? Kenapa alasan ada orang lain yang berzina? Ada alasan orang yang memakan harta riba? Kata Allah, apa alasan kamu? Sampaikan kepadaku. Kata para sahabat, adakah Allah mau menerima alasan? Ada. Kata Rasulullah, Allah mau menerima alasan. Mau menerima alasan. Tapi apa? Kita nanti pada saat di hadapan Allah, kita akan kalah hujah kita dengan Allah. Siapa-siapa yang hari ini yang dia meninggalkan sholat, maka nanti dia akan berhadapan hujah dengan Allah. Kenapa kamu tinggalkan sholat? Dalam kitab Nasoihul Ibad disebutkan, ada 4 hamba akan dihadapkan kepada Allah. 4 hamba ini yang pertama adalah hamba yang dia tidak taat dikarenakan sibuk ngurusin harta. Sibuk ngurusin harta. Akhirnya kemudian kata Allah, duhai hamba, sebutkan alasanmu, kenapa kamu tidak beribadah, tidak taat kepadaku waktu di dunia. Itu hamba mengatakan, duhai Allah, Engkau lah yang telah memberikan harta kepadaku sangat banyak. Engkau telah memberikan kepadaku harta yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Maka duhai Allah, dengan harta yang banyak itu aku gak bisa ibadah. Karena setiap waktu aku disibukkan dengan uang, dengan dunia, dengan perdagangan, dengan harta yang ada, duhai Allah. Maka Allah menghadirkan hujahnya, nabinya yang paling kaya raya. Siapa namanya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Didatangkan Nabi Sulaiman. Kata Allah bilang apa? Ini hambaku, Sulaiman nabiku.
ini adalah manusia yang paling aku berikan kekayaan sangat banyak. Tetapi Sulaiman tetap dalam keadaan taat. Kalah itu hujah orang-orang kaya yang tidak sholat, yang tidak taat, yang tidak puasa, orang-orang kaya yang bermaksiat. Kalah hujahnya sama Nabi Sulaiman. Kaya tapi soleh, kaya dan dermawan. Kalah hujahnya. Lalu dihadirkan yang kedua, adalah seorang yang sangat miskin sekali di dunia. Sangat miskin sekali di dunia. Fakir. Kata Allah, hai hambaku, kenapa di dunia kamu tidak beribadah kepadaku? Duhai Allah, engkau takdirkan aku jadi orang fakir. Boro-boro hayang sholat, boro-boro pengen ibadah. Engkau takdirkan aku miskin, duhai Allah. Hamba bekerja setiap hari, menjemput rezeki, mencari nafkah, tapi nihil, tidak dapat apa-apa. Lupa hamba dengan sholat, duhai Allah. Maka Allah hadirkan hambanya, nabinya yang paling miskin. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dihadirkan datang Nabi Isa alaihi salam, kata Allah, lihatlah, ini Isa hambaku, nabiku dan rasulku. Siapa yang lebih miskin, lebih fakir daripada Isa? Nabi Isa itu sampai makan dedaunan. Saking fakirnya, makan dedaunan. Sami Ustaz abdi kangkungnya, nya. Orang Sunda ya mah hese. Nabi Isa makan dedaunan, sami Ustaz abdi oge genjer. Aduh, nya oge bingung. Ada di Nabi Isa makan pakai daun, sami Ustaz abdi oge komo abdi mah kertas. Jangan cece. Tapi cecehna diberikan daunnya. Nabi Isa itu Masya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Isa hambaku, nabiku, rasulku. Isa ini paling miskin. Gak ada orang paling fakir di muka bumi yang aku ciptakan di dunia kecuali Isa. Kalah tuh orang miskin itu yang ninggalin sholat, yang merasa berat dengan dunia, yang rungsing dengan kehidupan, yang merasa paling susah dalam kehidupan. Kalah hujah sama Nabi Isa. Sefakir-fakirnya Nabi Isa tetap taat. Tetap taat Nabi Isa alaihissalam. Lalu dihadirkan orang yang ketiga, adalah orang yang sehari-harinya bergelut dengan sakit aja. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit dokter, dikit-dikit sakit, dikit-dikit dokter, terus kehidupannya begitu. Allah tanya, hambaku kenapa tidak beribadah? Duhai Allah, engkau berikan hamba takdir sakit. Yang dengan sakit itu, duhai Allah, hamba nggak bisa ibadah. Hamba pengen sempurna sholat hamba, tapi karena sakit nggak bisa, duhai Allah. Apa kata Allah? Dia hadirkan hambanya, nabinya yang diuji dengan sakit sangat lama. Nabi siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Kata para ulama, Nabi Ayub sakitnya belasan tahun. Bahkan ada yang mengatakan riwayat sampai 20 tahun sakit Nabi Ayub itu. Sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun. Apa kata Allah? Lihatlah. Ayub hambaku, Ayub nabiku, dia diberikan ujian olehku, kata Allah, sakit kulit 20 tahun. Diasingkan keluarganya, ditinggalkan rakyatnya, dihilangkan hartanya dalam waktu 3 hari. Jadi Nabi Ayub ini, raja kaya raya, punya keturunan ada 12, ya, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dalam 1 hari, hari pertama, Nabi Ayub diuji dengan apa? Yang pertama, pas bangun, itu kulitnya, langsung si kulitnya itu ada belatungan. Pas bangun hari pertama. Hari kedua, 12 anak lagi makan di satu gedung, 12 anak laki-laki lagi makan di gedung, gedungnya roboh, 12 anak meninggal dunia. Hari ketiga Nabi Ayub alaihissalam, hari ketiganya Allah mengirimkan angin topan yang sangat besar. Awas ulah nyebut Ali Topan, abdi kasinggung. Ya. Alhamdulillah Ali Agrem sudah tidak ada di sini. Yang ada adalah Bu Rahyot. Nuhun alhamdulillahnya. Awasan jadi ingat Ali Topan anak jalanan. Dikirimkan angin topan. Anginnya besar banget itu menghantam kerajaan. Kerajaannya porak-poranda, hartanya terbawa angin, jadi jatuh miskin. Rakyatnya kabur meninggalkan Nabi Ayub takut terkena penyakit itu. Apa kata Allah? Ayub hambaku, nabiku sakit sangat lama, tetapi dia tetap taat kepadaku. Kamu beralasan karena sakit kamu tidak beribadah, apalagi alasan kamu, sementara aku punya hamba seperti kamu, lebih daripada kamu. Kalah hujahnya. Lalu yang keempat dihadirkan hamba. Kenapa kamu tidak beribadah, duhai hambaku? Dia yang hidupnya itu di bawah jari telunjuk orang. Itu tunjuk hamba, seorang hamba. Hamba sahaya.
Akhirnya kemudian, duhai Allah, hamba ini hidup ditakdirkan olehmu di bawah kekuasaan seorang majikan, di bawah kekuasaan seorang tuan. Hamba jadi budak belian, duhai Allah. Jadi hamba nggak bisa beribadah dengan leluasa. Allah hadirkan seorang nabi yang disebut-sebut sebagai memiliki ketampanan dunia, setengah ketampanan dunia. Siapakah nabi itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setengahnya ada pada kita remeh-remehnya. Nah, kita remeh-remehnya kita tidak. Kita akan tahu remeh yang mana ya. Pokoknya mah sempalan Nabi Yusuf kita kita. Nah, mana ya Yusuf? Wah, itu dia. Memang bapak teh gitu, cenah nama Yusuf teh ngarah kasep cigah Nabi Yusuf. Alhamdulillah kasep teu geulis. Mun geulis wadah ruas. Maka Nabi Yusuf alaihissalam, waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam dihadirkan Allah. Lihatlah Yusuf. Yusuf ini menjadi budak di Mesir. Menjadi hamba di Mesir, diperjualbelikan ini Yusuf ini, tetapi Yusuf dalam penghambaan, dalam perbudakan, di dalam penjara sekalipun Nabi Yusuf tetap taat dan beribadah kepada hambaku. Apalagi alasanmu? Seluruh di antara kita nggak bisa beralasan, kalah hujah kita. Jadi gampang sekarang kalau ada orang, maaf ya, ada perempuan tidak berjilbab. Oh Ustaz, nafsi-nafsi we tidak berjilbab juga. Jangankah saya atau diskusiina nanti we jeung Allah di hadapan Allah. Jadi ketika Allah tanya kenapa tidak berjilbab, kenapa tidak menutupi aurat, sok dengan Allah tah jidalna, debatna dengan Allah, akan mampu kalah kita semua. Kalau hari ini gampang ninggalkan sholat, nanti di satu waktu dihisab ke Allah. Sok tak ka Allah beralasan, ka guru mah bisa beralasan ayeuna nah teu ngaji males Ustaz. Kenapa kamu tadi tidak hadir sholat subuh berjamaah? Mencret Ustaz. Kamu kenapa tidak datang untuk sholat berjamaah maghrib kemarin? Haid Ustaz. Ente teh lalaki jeung haid segala. Kamu laki-laki nyebut haid misalkan gitu. Jadi ke manusia, orang tua, guru bisa beralasan. Tapi di hadapan Allah kita nggak bisa beralasan. Setelah itu karena kalah hujah, apa kata Allah? Lewat malaikat. Umumkan nih orang. Siapa orang-orang yang mau mengadili orang ini? Wah, ini lebih berat lagi. Kata Allah, siapa orang-orang yang pernah dizalimi oleh orang ini? Datanglah semua. Adili nih orang sekarang juga. Karena tidak ada keadilan yang paling berat dan kuat kecuali keadilan hari ini di hadapan Allah. Orang-orang datang. Yang merasa pernah dizalimi datang, hadir semua. Apa katanya? Duhai Allah, saya pernah babak belur, dipukulin orang. Dia cuma liatin saja, duhai Allah. Maka kata Allah, bawa pahalanya diambil. Ada orang yang datang, duhai Allah, hamba pernah pinjamin payung. Payungnya dia hilangkan, belum pernah dikembalikan. Kata Allah apa? Tunaikan, ambil pahalanya. Payung hungkul. Duhai Allah, dia pernah ambil sandal saya. Semuanya, bahkan Syekh mengatakan, bahkan sampai kepada jarum dan benang yang dipinjam. Awas ibu, kan kita masuk itunya. Kadi itu cenatah kata tangga, eta minjem obeng. Si obeng nate dipinjem terbalik-balik dari obeng nate. Hati-hati. Kadi itu tuh kata tangga, coba pinjem eta pira oge, aduh nate pira ge misalnya minjem senok hiji. Senok nate dibalik-balikeun. Awas itu dihisab yaumil kiamat. Bahkan Syekh mengatakan hanya benang dan jarum pun yang diambil dari orang, yang kita pinjam dari orang dan kita tidak mengembalikan, itu ada keadilan Allah. Ngeri. Apalagi lain-lainnya. Ayo hati-hati nih. Yang biasa kita pinjam dan biasa kita lupakan, mun santri mah pulpennya, penghapus. Itu dihisab nanti di hadapan Allah. Lumayan Ustaz tabungan abis seueur. Emang kenapa? Oh, ieu pulpen mas eta teh dibalikeun. Nu ieu senalna tadi dulu saya dipinjam teh dipulangkeun. Yang ini jadi saya banyak tagihan nanti di hari kiamat. Allah. Hati-hati lu, itu jangan sampai apa? Memudah-mudahkan urusan begitu. Haknya orang lain tunaikan, balikin. Makanya kata Rasulullah sebelum meninggal dunia buru-buru dibalikan, buru-buru dikembalikan. Oleh karena itu gimana nih kita akan menjemput husnul khatimah? Nah, saya udah pesan nih ke istri, ke bunda, bun nanti kalau abah meninggal dunia tuh di belakang dikuburinnya. Nah, ingetin santrinya, bisa Ustaz meninggal dunia kuburan di belakang bibit. Sudah ada tempat kayak bunda apalin. Har Ustaz ulah wara maut atuh, har. Sanu hoyong gitu. Tapi kudu menyiapkan kematian. Kalau kita sudah bersiap dengan menghadapi kematian, maka kita akan siap kapanpun juga gitu.
Kenapa kita tidak siap menghadapi kematian? Tanya we ke hatina, karena kita banyak dosa. Kalau kita banyak dosa dan kesalahan pasti sieun mati itu. Sama abdi oge. Lama, tapi kudu dipersiapkan. Nah, kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu thnani hubbul mali wa tulul umur. Anak Adam semakin tua, ada dua perkara yang semakin besar. Jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ada dua perkara yang makin kuat. Pertama, hubbul mal, cinta harta. Cinta harta. Makin tua makin pedit, makin tua makin koret, makin tua makin kikir. Nah, ini bahaya ini. Harusnya makin tua itu makin berpikir, mana amalan saya yang akan saya bawa buat meninggal itu. Bukannya harta teh disimpan aja, dikumpulkan aja. Bahkan saat sakaratul maut, berapa banyak orang yang ketika akan meninggal dia sebutkan apa, harta saya di sini, harta saya di sini, harta saya di sini, simpanan saya di sini, ada istri kedua, ketiga, keempat, kelima ada di sini. Disebutin itu semua. Meninggal nyebutin harta. Hubul mal, makin cinta harta. Yang kedua, watulul umur, pengen panjang umur. Pengen panjang umur. Coba kita anak-anak masih kecil, lihat anak masih kecil, aduh ya Allah, jangan dulu saya meninggal, saya pengen lihat anak saya lulus SMA. Anak sudah lulus SMA, ya Allah, saya jangan dulu meninggal, pengen lihat anak lulus kuliah. Anak lulus kuliah, ya Allah, saya jangan dulu bisa meninggal, ya Allah, sampai anak punya pekerjaan. Anak sudah punya pekerjaan, ya Allah, saya jangan dulu meninggal, pengen lihat anak bisa menikah dulu, nganterin anak ke pelaminan dulu. Sudah ada di pelaminan, ya Allah, jangan dulu saya meninggal, pengen lihat anak punya anak. Maksudnya anak punya cucu, pengen lihat anak punya cucu, pengen lihat anak punya anak. Terus saja angan-angan manusia, watulul umur. Jadi semakin usia lanjut tuh semakin pengen panjang umur. Ini manusia. Hati-hati. Ayo persiapan kita seperti apa? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Bahwasanya umur umat Rasulullah itu antara 60 dan 70. Antara umur 60 dan 70. Umur umatnya Rasulullah. Wa aqallahum mayyajuzu dzalika, dan hanya sedikit yang lewat dari 70. Ayah kan sekarang masih 40. Ah ya? Ya. Ya. Ayah 78? Ya. Wa aqallahum mayyajuzu dzalika. Ayah termasuk salah satu yang dari hadis ini. Sedikit yang lewat dari 70. Tapi kan bisa jadi ada orang baru lahir langsung meninggal. Umur 5 tahun ada yang meninggal. Ada juga yang lanjut usia tapi panjang umurnya gitu kan. Nah, jadi umur umat Rasul 60 sampai 70. Nabi Nuh melihat ada ibu ini nangis. Kata Nabi Nuh, ditanya, "Ibu, kenapa ibu nangis?" "Wahai Nabi Nuh, saya ini nangis dikarenakan anak saya meninggal dunia." Lalu kemudian kata Nabi Nuh, "Anak Anda meninggal dunia?" "Iya wahai Nabi." "Usia berapa anak Anda?" "Usia anak saya yang meninggal umurnya 300 tahun." Jadi Nabi Nuh aja umurnya 950 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Umur umatnya juga mirip-mirip dengan Nabi Nuh. Jadi ada ibu nangisi anak meninggal umur 300 tahun. Apa kata Nabi Nuh? "Kenapa kamu tangisi wahai ibu?" "Ya karena saya sedih atas kepergiannya. Kasihan anakku masih kecil." Apa kata Nabi Nuh? "Anda tahu nggak?" katanya. "Akan ada umat nanti di akhir zaman. Umur mereka lebih pendek daripada umur kita." Lalu kata itu ibu, "Berapa umur mereka?" "Mereka umurnya 60 sampai 70 tahun." "Hah?" Kata si ibu, "Apakah ada manusia umur 60-70 tahun? Pendek banget. Anak saya aja masih kecil 300 tahun umurnya." Coba. Teka bayang kumaha budak umur 300 tahun. Teka bayang gimana umur anak 300 tahun gitu. Karena kan beda masanya. Ini 300 tahun. Kata itu ibu, "Emang ada begitu?" "Ada." "Apakah mereka mengisi umur yang singkat dan pendek tadi itu dengan taat atau dengan maksiat?" Apa kata Nabi Nuh? "Banyaknya dengan maksiat." Apa kata si ibu? "Celaka itu orang-orang. Sudah umurnya pendek maksiat." Gitu coba. Sudah umurnya pendek tambah maksiat. Umur pendek maksiat. Wah, celaka ini.
Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati nih yang umurnya mendekati 60 introspeksi diri, ya. Emang Ustaz mau marawat kita nu aralitnya marawat, tapi anu tos selanjutnya siapa kudu banyak mikir. Ulah banyak ngedahdir. Harus banyak mikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzah." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Mun ingat wae kana maut, orang teh bakal ngerem karena kemaksiatan. Jika pikiran ingat karena meninggal, kita akan zalim kepada orang-orang. Jika kita ingat pada kematian, itu untuk bicara teh susah. Diajak ngobrol, ditanya kenapa, kamana pikiran tidak ingat karena maut ya. Sedang memikirkan tentang kematian. Jadi ditanya teh ulang jentul. Bapak Ibu tahu tinggal kalongan. Nah, orang yang mengingat kematiannya seperti orang tinggal kalongan. Ditanya teh nyamuk kamana karape jempe lebih banyak diamna karena banyak mengingat kematian. Tapi efek daripada banyak mengingat kematian, itu orang akan jadi orang-orang yang istimewa. Umurna bakal manfaat, pekerjaanna banyak maslahat. Yang ketiganya tidak ada waktu yang sia-sia. Yang keempatnya tidak akan ada maksiat yang dikerjakan, yang dilakukan. Mau direpot ngurusan hidupan orang lain. Jika kita mengingat kematian, kita tidak akan repot ngurus hidup orang lain. Nah hanya si fulan, nah hanya si anu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Boro-boro mikiran batu. Mikiran diri sendiri juga dengan amalan-amalan kita tidak bisa. Repot. Sibukkan untuk memikirkan diri sendiri, jangan repot mikirin orang lain. Hidupnya orang lain batur kita mikiran orang-orang. Gitunya. Jadi kita harus banyak muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedikit pun. Nggak bisa kita mati pengen cepat-cepat. Nggak bisa kita pengen ketika kematian datang pengen ditunda dulu, nggak bisa. Kata para ulama, jika kematian itu datang, maka kenikmatan akan disempurnakan. Dikisahkan dalam satu kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ada orang, jadi dia lihat sumur. Pas lihat sumur, si sumur teh licin, kepleset, jatuh ke bawah. Di bawah dia teriak minta tolong ke orang. Orang-orang memanggilnya, turun, ditulungan tak ke orang-orang teh. Pas sudah dikasih tolong, ditolongin, disuruh duduk, dikasihlah air minum 1 gelas. Pas dikasih minum air 1 gelas, sok minum dulu. Pas diminum, lalu orang tanya, tadi teh gimana ceritanya kok bisa jatuh? Nih gini katanya. Jadi ditunjukkan cara dia pada waktu jalan teh, KTKP. Tahu TKP? Tempat kejadian perkara. Berdiri, dicontohkan. Tadi teh saya teh jalan di pinggir dia, lalu kepleset. Pas dia jalan, jatuh deui. Maut anu kadua mah. Nu kadua mah maut. Pas gitu langsung apa kata para ulama, lihat bagaimana Allah menyempurnakan rezeki seseorang. Masih ada rezeki yang belum selesai, minum 1 gelas air. Maka kata para ulama, yang lebih pasti itu, yang lebih pasti dari diri kita adalah ada 2 hal yang sangat pasti. Pertama, rezeki itu pasti. 2, kematian itu pasti. Selainnya tidak pasti. Jadi kenapa rezeki itu pasti? Tidak ada rezeki yang tertukar. Tidak ada istilahnya begini, kita bikin warung, kanan bikin warung, kiri bikin warung. Gara-gara pada bikin warung, jadi rezeki orang teh kurang. Tidak ada begitu. Nggak ada istilah rezeki tertukar. Kita jualan brownies, kanan kiri jualan brownies, depan jualan brownies. Gara-gara pada jualan brownies, jadi ya saya omsetnya berkurang. Nggak ada istilah begitu. Ada yang pernah datang ke BEC? Ada yang pernah datang ke BEC? Apa arti BEC? Bandung Electronic Center. Pas datang ke BEC, eta mah toko HP kanan kiri depan belakang atas bawah tukang HP semuanya. Tukang HP semuanya. Adakah mereka iri ketika ada pelanggan datang ke sana, ke sini tidak datang? Malah ketika datang ke yang warung ini, toko yang ini tidak ada tuh, mungkin di sebelah ada, oh di sana ada, ditunjukkan malahan. Kenapa coba? Karena rezeki itu pasti yakin tidak akan tertukar karena rezeki sudah ditakar. Rezeki mah paling pasti, sangat pasti. Rezeki itu dikejar-kejar, kalaupun bukan takdirnya tidak akan dapat. Rezeki itu sedikit jalannya, ngejarnya sedikit, kalau sudah takdirnya dapat. Jadi rezeki mah sudah diatur, sudah
ditakar. Kita mah tinggal usaha dan ikhtiar, selesai. Adapun dapat dan tidak dapat, sedikit dan banyak, itu sudah ditakar, sudah diatur. Tidak ada rezeki tertukar, tidak ada rezeki tertukar. Apalagi anak tertukar, pengantin tertukar, dan sebagainya. Eta mah TV, sinetron. Nggak ada tertukar. Dua, yang lebih pasti yang kedua. Yang lebih pasti yang kedua adalah kematian. Kematian mah pasti, tidak akan tidak, pasti kejadian, pasti datang kematian itu. Nah, ari yang sudah pasti dikhawatirkan, rizki dan kematian. Ari yang belum pasti difikirkan, kan lucu. Ulanginya, ari yang sudah pasti diributkan, yang sudah pasti, aduh rezeki, aduh kumaha ya rezeki, aduh kumaha rezeki. Yang sudah pasti pada tapi diributkan. Tapi yang belum pasti tidak difikirkan. Apa yang belum pasti? Surga neraka kita belum pasti. Meninggal kita su'ul khotimah, husnul khotimah kita belum pasti. Tapi tidak diributkan gitu. Nu belum pasti tidak diributkan. Hari yang sudah pasti diributkan. Hari rezeki ribut urusan rezeki. Padahal tidak ada yang tertukar, nggak ada yang tertukar, nggak ada yang tertukar. Aduh, coba saja ya kalau kemarin kita dagangnya, jualannya pasti jadi laku. Enggak juga. Tidak juga, belum tentu, karena sudah ditakar, diatur. Jadi jangan merepotkan pada perkara yang sudah diatur. Kita hanya harus memikirkan yang belum tahu jelas juntrungannya, surga neraka kita, su'ul khotimah, husnul khotimahnya kita, itu harus dipikirkan. Gitu. Syekh Sumaid bin Ajlan berkata, Man ja'alal mauta nusba ainaihi, siapa orang yang menjadikan mati di hadapan kedua matanya, lam yubali bidoyiqid dunya wala bisaatiha. Nah, ini istimewa banget nih orang. Barang siapa orang yang menjadikan maut di hadapan kedua matanya, dia tidak akan peduli dengan susah dan sempit, dia tidak akan peduli juga dengan luas dan banyaknya harta. Jadi kalau kita kematian ada di depan mata, kita udah nggak peduli mau susah, mau sempit hidup, mau luas keleluasaan harta, maka nggak peduli. Kenapa? Toh akan dipisahkan dengan kematian kok, akan dipisahkan dengan kematian. Nah, ini yang belum pada menikah nih ya, anak-anak yang sedang mencari jodoh, belum ketemu jodohnya, tong ribut mikiran jodoh, jodoh, tong marah jodohan. Yang difikirkan diperbaiki mah sholatna, ibadahna, ketaatanana. Jodoh mah seperti waktu azan, akan tiba pada waktunya. Ya betul kan? Azan zuhur jam sabaraha? Jam 12 ayeuna mah. Moal aya azan zuhur jam 10 kecuali anu koslet. Ya maksudnya koslet teh jamna bukan otak orangnya. Koslet jamnya gitu, koslet jamna. Tidak ada orang akan kemudian, oh ini udah jam 10, jam 9, azan enggak. Zuhur mah datang waktu zuhur, azan zuhur waktu zuhur, azan asar waktu asar. Tidak ada orang yang kemudian azan nanti misal gini. Ada seorang bapak itu kan masuk anak koran 2014. Ada seorang bapak di Dayakolot saking tidak kuat menahan haus dan lapar, nekat azan maghrib jam 4 sore. Jadi nggak kuat nahan haus dan lapar, azan maghrib jam 4 sore. Allahu Akbar, azan sorangan, buka sorangan. Saking tak kuat enggak, ya maghrib saja. Jodoh juga sama. Jangan-jangan dilamar oleh kematian yang akan datang. Maka semua tiba pada waktunya. Gitu. Akan tiba pada waktunya. Oh, mungkin belum waktunya, belum saatnya datang. Rezeki juga sama demikian. Jadi ada waktunya. Abdi kita atuh hulung jentul yang emutan masjidnya. Pengen nate tahun kemarin gitu beres teh Ramadan kemarin teh bisa dipakai buat itikaf. Tapi qadarullah karena Allah kan pengen mungkin lihat kita teh usaha heula, kerja keras heula, kudu kumaha yeuh mikiranana kan kudu kitu. Harus seperti itu dulu. Jadi sampai dengan tahun ini ya masih seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insyaallah Bu Ramadan tahun depan beresnya 3 lantai gitu ya. Amin. Tapi doakan kudu saroleh dan salehah insyaallah. 3 lantai selesai masjidnya insyaallah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Jadi maksudnya kata para ulama, nah ini. Ini tafsir hadisnya. Kata Syekh Al-Munawi mengatakan,
ayamutu ala ma asya alaihi wa yub'atsu ala dzalika. Jadi orang itu kalau dia meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Orang meninggal sesuai kebiasaan. Orang meninggal sesuai kebiasaan. Jika di sini ibu sesuai kebiasaannya, puasanya rutin, saum sunnah Daud, maka kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan puasa Daud. Ini di Turki ada orang meninggal lagi baca Quran. Maka karena dia rutin, orangnya yang memang suka baca Quran, meninggalnya dalam baca Quran. Jika ada orang misalkan dia rajin, tukang main misalkan judi, maka kemungkinan kematiannya lagi apa? Kemungkinan besar lagi judi, kemungkinan besar. Ada orang suka mabuk, kemungkinan besar jika tidak bertaubat, kematiannya saat sedang mabuk. Tergantung kebiasaan orang itu meninggal itu, kata Rasulullah. Ya, wa yub'atsu ala dzalika, dan dibangkitkan sesuai dengan kondisi itu, gitu. Jadi ayo bikin kebiasaan baik biar meninggal dalam keadaan baik. Ada orang juga meninggal lagi ceramah, Bu, tapi ulah orang gimana? Ada juga yang lagi duduk dengar kajian meninggal. Kamu nunutan mah atau astagfirullah. Aduh, pasti gitu kan. Pelajaran penting tentang kematian. Nah, pertama, itu tebu wajah Fir'aun, Bu. Itu Fir'aun anu dibalsem. Tah Fir'aun anu dibalsem, museumna di Mesir, lamun difoto cigah kitu wajahna teh. Nah, ulah ngamirip-mirip sahanya awas. Kayak mirip saya, tak ulah, hati-hati. Di sini tidak ada, insya Allah. Karena ini wajahnya wajah Timur Tengah, bukan wajah orang-orang Asia. Terus ini pakai desain komputer. Jadi kalau ada kulitnya, ini kira-kira Firaun mun aya kulit nanti kumaha? Dimodifikasi tina rangka kepala, jadi dimodifikasi karena mun aya kulit dan daging. Nah, kurang lebih begini hasil modifikasi nanti. Kurang lebih nanti gitu. Hasil teknologi teh gitu. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda afa immitta fahmul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau ya Rasulullah. Jadi nggak ada orang hidup abadi. Fir'aun jadi di negara Mesir dulu yang berkuasa adalah suku Hekos. Nah, suku Hekos ini pemimpinnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf meninggal dunia, datang serangan namanya suku Kipti. Nah, suku Kipti nyerang Mesir. Yang berkuasa raja-rajanya disebut dengan Ramses. Di dalam Al-Quran Ramses teh gelar Fir'aun, gelar raja. Cuma dalam Quran disebutnya Fir'aun. Jadi Fir'aun teh gelar raja-raja Mesir. Ramses atau Fir'aun teh. Nah, ini Ramses II atau Fir'aun yang kedua yang di Mesir itu, yang menguasai Mesir saat itu. Jadi sukunya suku Kipti. Nah, tidak ada yang abadi. Fir'aun ini dia mengaku sebagai Tuhan karena Fir'aun itu tidak seperti manusia biasa. Fir'aun itu tidak nguap dan tidak bersin. Fir'aun itu nggak nguap, nggak bersin, makanya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Karena Fir'aun mah henteu nguap. Nguap teh apa bahasa Belandana? Nah, eta badak keai. Jadi tidak nguap Fir'aun itu dan tidak bersin. Makanya Fir'aun bilang yang bersin dan yang nguap cuma manusia biasa dan rakyat jelata. Tuhan itu tidak nguap. Makanya Fir'aun itu tidak nguap, tidak bersin gitu. Tidak nguap, tidak bersin, maka ngaku raja. Tapi anger ternyata kematian datang kepada Fir'aun yang jumawa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika Fir'aun, ya, Nabi Musa membelah lautan, lalu Bani Israel menyeberangi lautan, itu Fir'aun tuh nggak mau nyebrang, nggak mau. Cuman Jibril alaihi salam naik kuda betina, kata Ibnu Katsir ya. Ini kisahnya gitu. Jibril naik kuda betina yang ditunggangi oleh Fir'aun kuda jantan. Jadi yang dinaiki Fir'aun kuda jantan, sementara Jibril naik kuda betina, lewat di depan eta, tasi kuda betina teh ngageol, hei gitu. Hei gitu. Duka kumaha ngageol namanya. Nah, pada saat lewat, kuda jantan Fir'aun teh ngikutin kuda betina turun ke hanap. Jadi yang lain si pasukan Fir'aun teh ngikut gitu tak eta bahaya perempuan teh ku geboyna teh ngeri. Astagfirullah. Ya, makanya kata Thomas Jorgi,
di tubuhmu mengandung umpan, bahaya umpan teh. Nauzubillah min dzalik. Turun ke bawah, ditutup air semuanya. Nah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika Firaun lagi di bawah, sadar bahwasanya ini kematian akan datang. Apa yang dilakukan Firaun? Mengucapkan iman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata Jibril? Ya Rasul, aku bergegas datang kepada Firaun, turun dari kudanya Jibril tersebut, membawa pasir dan memasukkan pasir ke dalam ini nih, ke dalam mulut dan hidungnya Firaun, biar dia tidak lantang mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Gitu. Jadi ku Jibril dimasukkan tanah ke dalamnya, sehingga imannya Firaun tidak diterima karena sudah ditenggorokan. Jadi nggak diterima. Nah ini naudzubillah min dzalik. Tidak ada manusia yang kekal abadi. Yang kedua, kematian akan mendapati kita. Kematian akan mendapati kita dimanapun. Kata Allah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya dia akan menemui kamu. Dalam ayat lain, walau fi burujim musyayyada, meskipun di dalam tembok yang kokoh, yang kuat, ya kematian tetap akan datang. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, ayahanda bunda, juga santri semuanya, karena kita sudah jam 6, kita selesai, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kajiannya berkaitan dengan persiapan husnul khotimah. PR deh Ibu, PR. Ada hadiah lagi insyaallah. PR-nya adalah sebutkan cara membedakan mana orang fakir, mana orang miskin, tapi pakai aturan. Contoh, ada 2-3 orang hidup bertetangga. Nah, cara membedakan A dia fakir, B dia miskin, yang C dia bukan orang fakir miskin, gimana caranya? Cara ngebedainana. Bagaimana cara membedakan anu hiji mah fakir, anu hiji mah miskin, anu hiji mah bukan orang fakir, bukan orang miskin. Tak kumaha carana. Tapi harus pakai rumus. Pakai rumus, bukan diwang-wang. Ustaz da imah teboga pagawean jadi fakir, imah punya pekerjaan tapi susah hirupna teh imah miskin, tak imah genah hirupna berarti teu miskin. Bukan begitu. Gampang eta mah. Harus pakai rumus. Jadi untuk menentukan ieu teh fakir, ieu miskin, ieu mah bukan fakir miskin, kumaha carana? Ta yang betul nanti dapat hadiah insyaallah. Hadiahnya uang tunai ya. Uang tunai. Insyaallah bisa diambil di BRI, BSI, BCA, rekening masing-masing. Enggak, asli, betul. Insyaallah uang tunai dikasih. Jadi waktunya juga lama, dikumpulkan anak Sabtu. Jadi bukan bisa kemana-mana heula kan? Nanya ke Syekh Google boleh. Syekh Google boleh. Tanya ke ustadz manapun silakan. Catat kita. Kumaha cara membedakan tetangga A, B, C, mana yang fakir, mana miskin, mana yang tidak fakir miskin. Harus pakai rumus. Dan beginilah cara para ulama menentukan orang teh fakir miskin atau henteu. Jadi teu pabaliut mana nu kudu dizakati jeung henteu. Kitu. Tah kieu rumusna teh. Engke we sabdu dijawab namanya. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.